Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa. Bekerjalah atas setiap kami. Jamah setiap hati kami. Berbicara dalam setiap hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan ditabur di dalam hati kami. Bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah atas setiap kami. Ini waktu-Mu. Ini umat-Mu Tuhan. Lakukanlah apa yang Kau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap mendengar firman Allah. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semua tim musik. Untuk Johan, terima kasih untuk memimpin pujian. Sebelum firman Allah ini saya bagikan, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk semua jemaat Tuhan. Biar hari Natal ini menjadi satu tanda atau satu peringatan buat setiap kita. Untuk kita mengenang kembali, untuk kita sama-sama merenungkan kembali bahwa Kristus telah lahir ke dalam dunia dan Kristus telah hidup di dalam setiap kita. Dan firman Allah katakan kita bukan lagi anak-anak gelap, tapi kita adalah anak-anak terang. Seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Dituliskan karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Lalu di dalam kitab Matius 5 ayat 15 juga dituliskan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi bahwa kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita adalah terang dunia. Kita adalah kota yang terletak di atas gunung. Yesus adalah gunung batu kita. Jadi pada waktu kita percaya mengenal Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita diumpamakan seperti kota yang ada di atas gunung. Dan kota yang di atas gunung ini akan terlihat, tidak mungkin tersembunyi. Pertanyaannya adalah, waktu kita terlihat oleh banyak orang, apakah kita adalah kota yang terang ataukah kota yang tidak terang? Pada pagi ini yang ingin saya bagikan adalah bagaimana kita menjadi bersinar di tengah-tengah dunia. Untuk setiap kita bisa bersinar di tengah-tengah dunia ini, kita perlu memiliki 3 karakter dalam kehidupan kita. Kita ingin belajar bahwa firman Tuhan itu bukan cuma sekedar firman, tapi biarlah pada pagi hari ini, di dalam suasana Natal ini, Yesus telah lahir, Tuhan telah lahir ke dunia menjadi satu hal yang real, yang bisa terlihat. Demikian juga firman Tuhan pada pagi ini. Kita tidak lagi hanya sedang berbicara tentang firman Tuhan yang sepertinya sesuatu yang spiritual, tapi kita akan sama-sama belajar bahwa firman itu hidup dan menjadi satu hal yang real, tidak abstrak, tapi real dalam kehidupan setiap kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya untuk kita bisa bersinar, menjadi kota yang bersinar dan menerangi banyak orang di sekeliling kita. Nah, untuk kita bisa menjadi orang yang bersinar, kita perlu minimal memiliki 3 karakter ini dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memiliki 3 karakter ini, maka hidup kita akan menjadi seperti kota yang bersinar. Yang pertama adalah menghormati atau honor. Kita memiliki karakter yang menghormati. Yang kedua, kita memiliki karakter yang bisa menghargai atau respect. Dan yang ketiga, kita memiliki karakter yang disebut dengan kejujuran. Jadi kalau kita punya 3 karakter ini dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki hidup yang bersinar, bisa bersinar buat orang banyak di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengaplikasikannya ketiga karakter ini dalam kehidupan kita? Atau bagaimana tepatnya kita melakukan 3 karakter ini dalam kehidupan kita?
Pada 1 November yang lalu saya berbicara mengenai apa itu menghormati dan apa itu menghargai. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengulang kembali, bisa kembali melihat di khotbah tanggal 1 November. Tapi setidaknya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu menghormati dan apa itu menghargai. Menghargai adalah satu karakter di mana kita menghormati orang karena orang itu memiliki sesuatu atau telah melakukan sesuatu. Misalkan karena dia adalah seorang guru, maka kita menghargai dia. Karena orang itu telah melakukan perbuatan baik dalam hidup kita, maka kita menghormati dia. Karena dia telah memberi, maka kita menghormati dia. Jadi apa yang dia lakukan dan jabatan apa yang dia punya. Menghormati tidak sama dengan menghargai. Menghormati adalah berbicara mengenai bagaimana kita menghargai seseorang karena orang tersebut adalah berharga di mata Tuhan. Karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bukan karena apa yang sudah dia lakukan. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ketiga karakter ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita belajar untuk menghargai, menghormati, dan juga hidup jujur di dalam otoritas yang kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu otoritas? Otoritas adalah satu kekuasaan yang diberikan kepada satu lembaga, atau satu badan, atau satu orang untuk melaksanakan tugasnya. Yang paling mudah ketika kita menggambarkan otoritas adalah kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada polisi, ada rambu-rambu lalu lintas, nah mereka adalah orang-orang atau simbol-simbol yang memiliki satu otoritas. Ketika Bapak Ibu Saudara mungkin ada di perempatan di lampu merah, ketika lampunya kuning, apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan? Injak gas atau injak rem? Apa artinya lampu kuning? Lampu kuning adalah hati-hati akan menuju lampu merah. Tapi apa yang kita lakukan kebanyakan menjadi apa yang kita orang Kristen yang mungkin sering kali kita lakukan ketika lampu kuning cepat-cepat injak gas. Mudah-mudahan nggak ada yang lihat. Atau kalau sampai dia kenapa cepat-cepat? Saya nggak ngelihat lampu merahnya. Saya nggak kelihatan lampu kuningnya ketutupan mobil box di depan. Itu kita nggak jujur. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang orang percaya yang bisa bersinar. Hargailah, hormatilah otoritas yang ada dan hiduplah jujur di dalam otoritas yang ada. Mungkin buat beberapa orang berkata bahwa ngapain saya mesti menghargai polisi? Karena begini. Saya cuma ingin mengatakan banyak polisi juga yang benar, banyak juga polisi yang sangat bertanggung jawab. Tapi poinnya adalah setiap kita orang percaya belajar, seandainya orang tersebut pun tidak layak untuk dihargai, tapi kita tetap belajar untuk bisa menghormati dia. Mungkin apa yang dilakukan oleh seseorang tidak baik, tapi orang tersebut berharga di mata Tuhan dan orang tersebut diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara melihat ada polisi, hormatilah mereka. Saya bukan orang yang dulu taat pajak, saya nggak bayar pajak. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara mudah-mudahan tidak melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya saya mulai menyadari bahwa saya harus belajar untuk menghormati otoritas. Dan ketika saya mulai menyadari ini, saya mulai bayar pajak. Sampai hari ini pajak saya sudah benar, jadi saya sudah bayar dengan baik. Walaupun dulu kenapa saya nggak bayar? Alasannya adalah, ngapain saya bayar? Kalau saya bayar, toh uangnya juga dipakai korupsi, uangnya pun dipakai ya begitulah alasannya banyak. Tapi kita belajar untuk bisa menghormati, menghargai otoritas. Mungkin kalau kita berbicara menghargai, kita nggak perlu lah ngapain menghargai dia. Toh uang yang kita kasih dipakainya mungkin dikorupsi dan hanya untuk kepentingan pribadi. Apa yang dia lakukan rasanya tidak perlu dihargain. Tapi kalau kita berbicara menghormati, maka hormatilah pemerintahan yang ada. Karena setiap pemerintahan yang ada itu berasal dari Tuhan. Saya membayar pajak karena saya menghormati. Kenapa saya menghormati? Karena inilah yang benar yang firman Tuhan ajarkan untuk setiap kita. Otoritas bukan hanya berbicara mengenai lalu lintas, polisi, pemerintahan. Kalau Bapak Ibu Saudara jalan-jalan di mall, di sana pun ada otoritas. Dulu kalau saya masuk ke satu mall,
Itu paling nggak enak rasanya ketika masuk satu mall mau parkir, tiba-tiba di parkiran itu banyak sekali kon. Tempatnya kosong cuma banyak kon, nggak boleh parkir, dan harus parkirnya di ujung sebelah sana. Yang saya lakukan adalah saya berhenti mobilnya di depan kon, saya buka, saya turun, saya pindahin konnya, dan saya parkir di tempat tersebut. Sampai suatu kali saya mengerti, wah, hidup saya harus berubah. Saya harus belajar untuk menghormati otoritas yang ada. Saya harus belajar untuk menghormati otoritas yang ada di mall tersebut. Bukan untuk menghormati konnya, tapi menghormati orang yang membuat otoritas tersebut, karena orang tersebut adalah orang yang diciptakan oleh Allah menurut segambar dan serupa dengan Allah, dan mereka adalah berharga di mata Tuhan. Sekali waktu saya berubah, ceritanya saya bertobat dan saya berubah. Dan ada satu kejadian seperti ini. Waktu saya masuk ke mall yang sama, dan waktu saya melihat ada banyak sekali kon yang sama, saya nggak punya kepikiran pada waktu itu, karena saya ceritanya udah bertobat, saya akan pergi ke tempat yang di ujung, yang nggak ada konnya, saya mau parkir. Tapi pada waktu saya melewati kon, anak saya yang pertama bilang begini sama saya. Waktu itu dia masih kecil. "Pi, boleh saya turun untuk pindahin konnya?" Waktu saya dengar kata-kata itu keluar dari anak saya, aduh, saya sudah jadi kota, tapi nggak bersinar di depan anak saya. Kita sama-sama menyadari hidup kita sebagai orang percaya. Kita ini suka tidak suka, kita ini seperti kota yang akan dilihat oleh banyak orang, tidak akan mungkin tersembunyi. Pertanyaannya adalah, kota yang kita punya ini terang apa tidak terang? Pada waktu saya melakukan itu, pada waktu anak saya melihat itu, anak saya melihat saya, hidupnya tidak hidup di dalam terang. Dan hari itu saya bilang, aduh sorry, apa yang papi lakukan keliru. Papi melakukan apa yang benar sekarang. Kita tidak perlu lagi turun untuk pindahin kon, tapi kita ikutin aturan yang ada, kita parkir di ujung sana. Di dekat rumah kami ada satu jalan, ada satu perempatan. Ketika kami lewat jalan tersebut, biasanya di perempatan itu ada tali plastik yang menghalangi agar orang tidak bisa langsung belok ke kanan. Jadi kami harus muter, kami harus belok kiri, lalu harus U-turn dan pergi ke sana. Satu kali saya dengan nada kesel saya bilang, aduh coba saya bawa gunting ya, saya gunting aja talinya. Tapi saya nggak lakukan itu, karena memang nggak punya gunting, dan mungkin juga saya cuma ngomongnya doang, tapi kata-kata itu keluar. Dan akhirnya saya tetap belok kiri dan saya harus U-turn lagi untuk pergi. Selang beberapa lama, saya melewati jalan yang sama. Dan saya pun sudah bertobat. Saya pikir saya tidak perlu harus lagi memotong itu. Tidak harus berpikir untuk memotong itu. Dan pada waktu saya melewati jalan yang sama, tiba-tiba anak saya ngomong hal yang sama. Coba Pi, kita bawa gunting ya, kita potong talinya. Saudara bisa bayangkan, apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan akan dilihat oleh banyak orang. Kalau orang lain mungkin nggak lihat, tapi setidaknya ada istri dan anak-anak kita yang akan melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan tersembunyi. Pasti orang lain akan lihat. Kalau kita jalan-jalan ke kafe, mungkin ada tulisan dilarang menginjak rumput. Apa yang akan kita lakukan? Cuma rumput. Toh, nggak ada orang yang lihat saya injak rumput apa enggak. Tapi mari kita sama-sama belajar menjadi orang yang ketika ada tulisan dilarang menginjak rumput, ya tidak injak rumput. Dilarang menyentuh barang itu di sebuah toko pernak-pernik, ya jangan disentuh. Bukan karena barang itu satu hal yang harus kita puja-puja, bukan karena rumput itu begitu berharga, bukan. Tapi karena ada orang yang membuat otoritas itu ada. Dan karena orang-orang tersebut adalah berharga di mata Tuhan dan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Walaupun mungkin kita bilang, kafe itu juga mungkin pelayanannya asal-asalan dan sebagainya. Mungkin kita nggak bisa menghargai karena apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut buat kita. Tapi sekalipun kita tidak bisa menghargai, kita tetap harus menghormati mereka. Bukan karena apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka perbuat dalam hidup kita. Sekalipun bahkan ketika mereka berbuat jahat buat kita tetap menghormati mereka. Ini yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya. Ketika di satu acara atau di satu mungkin saudara ingin nonton film dan harus antrilah. Karena memang itulah otoritas yang ada.
Mari kita belajar menjadi orang tua, orang-orang muda yang bisa hidup di dalam sebuah otoritas. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita perlu belajar dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita belajar menghargai, menghormati orang tua kita. Mungkin buat beberapa kita untuk bisa menghargai orang tua mungkin tidaklah mudah. Bahkan mungkin saudara adalah termasuk orang-orang yang sepakat dengan perkataan orang makin tua itu makin kayak anak kecil. Bisa begini, bisa begitu, bisa marah sendiri, bisa dan sebagainya. Memang banyak faktor, bisa ada faktor hormonal, bisa ada faktor psikis dan banyak faktor lainnya. Tapi apapun yang orang tua kita lakukan, mungkin kita bisa bilang, orang tua saya melakukan apa yang waktu saya ada di sini, orang tua saya ngapain? Waktu saya kecil, orang tua saya berbuat apa buat saya? Mungkin kalau kita bicara mengenai menghargai, rasanya orang tua kita nggak perlu dihargai karena apa yang sudah dia perbuat buat saya. Tapi kita harus menghormati mereka. Saudara harus belajar menghormati orang tua kita. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang telah mereka lakukan, kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Mungkin buat beberapa orang tidaklah mudah, tapi mari belajar hormati orang tua kita di rumah. Dan untuk orang tua, mari ajarlah anak-anak kita untuk bisa menghormati kita sebagai orang tua. Kita buka di Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17. Di Keluaran ini berbicara mengenai 10 perintah Tuhan. Dituliskan, jangan ada padamu Allah lain. Lalu ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya. Ayat yang ketujuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu ayat yang ke-8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya. Tapi di ayat yang ke-12 ditulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Baru di ayat 13 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Yang ingin saya jelaskan adalah begini maksudnya. Dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11 itu berbicara mengenai bagaimana manusia bersikap kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 adalah bagaimana manusia bersikap terhadap sesamanya. Tetapi di ayat yang ke-12 adalah dimulai dari bagaimana manusia bisa menghormati ayah dan ibunya. Poinnya adalah belajar menghormati itu adalah belajar di rumah. Ketika kita orang tua bisa mengajarkan anak-anak kita menghormati kita sebagai orang tua di rumah, maka anak-anak akan bisa menghormati orang yang ada di luar rumah. Kalau kita tidak mengajarkan mereka untuk menghormati kita orang tua yang ada di rumah, maka ketika mereka bertumbuh, akan sulit buat mereka untuk bisa menghormati, menghargai orang yang ada di luar rumah. Menghargai, menghormati teman-temannya, atasannya, atau bawahannya. Hal ini tidaklah mudah, artinya belajar menghormati dimulai dari rumah. Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk berbicara, memanggil orang tua, ayah, ibu dengan nada yang benar, dengan kata-kata yang benar, dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Ajarlah mereka untuk menghormati dan menghargai kita orang tua di rumah. Ketika mereka ingin meminjam handphone kita, ketika mereka ingin meminjam barang kita, ajarkanlah mereka untuk meminta dengan cara yang baik dan cara yang benar. Sehingga apa? Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang bisa menghormati orang tua. Dan ketika mereka bisa menghormati orang tua, maka dampaknya adalah mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang bisa menghormati orang di luar sana dan juga bisa menghormati otoritas yang ada. Kalau Bapak Ibu Saudara punya naik motor, lalu Bapak Ibu Saudara bawa anak-anak, pakai helmnya, dan pakaikan juga anak-anak helmnya. Jangan bilang, saya cuma naik motor di komplek, cuma berapa meter jauhnya. Bukan itu masalahnya. Tapi ketika kita mengajarkan anak-anak untuk tidak menghormati otoritas, ini balik lagi yang pertama, maka mereka akan bertumbuh, akan menjadi anak-anak yang tidak akan menghormati otoritas. Tapi kita yang mengajarkan mereka untuk bisa menghormati, kita orang tua dan juga bisa menghormati otoritas yang ada. Yang berikutnya, yang kita perlu
miliki adalah bagaimana kita belajar menghormati orang yang lebih tua. Kalau tadi orang tua, sekarang kita perlu memiliki karakter di mana kita bisa menghormati, menghargai, dan jujur kepada orang yang lebih tua. Misalkan ketika kita offline atau ketika kita ada di rumah, mungkin ada banyak orang datang. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat ada orang yang lebih tua dari kita datang dan seperti mencari bangku gereja di mana dia harus duduk, apa yang kita orang muda perlu lakukan? Bangkitlah berdiri, berikanlah kursi kepada orang yang lebih tua. Ketika kita hendak masuk ke dalam ruangan gereja, apa yang kita perlu lakukan? Bukakan pintu, pencetkan lift bagi mereka orang-orang yang lebih tua. Hargai dan hormati mereka siapapun mereka. Terlepas kita kenal apa tidak kenal, terlepas bahwa orang itu baik apa tidak baik, tapi mari kita belajar menghormati mereka. Ini bukan tugas asyir, ini tugas setiap kita orang yang percaya, agar hidup kita menjadi orang yang bersinar. Saya pernah punya satu kejadian, ini kejadiannya kurang lebih 8 tahun yang lalu. Suatu kali saya ribut dengan dengan seorang bapak yang suka ambilin sampah di komplek kami. Saya ribut karena setiap kali kami punya buang sampah, sampah yang diambil cuma 2 bungkus kantong sampah yang ukuran sedang. Jadi kalau ada banyak, dia hanya akan ambil 2. Bukan bapak yang ngambil sampah hari ini, bukan. Ini bapak yang berbeda karena mungkin ada beberapa orang yang kenal dengan bapak yang ngambil sampah hari ini di kompleks kami. Bukan yang ini tapi yang lama sekali. Kalau yang sekarang baik sekali bapaknya, saya menghargai dan saya menghormati dia. Namanya Pak Rohmat. Tapi bukan ini, tapi ini bapak sampah yang sebelumnya. Nah, waktu saya tanya akhirnya, Pak kenapa yang diambil hanya 2 kantong? Hanya sedikit kantongnya, saya belum tahu kantongnya berapa, cuma hanya sedikit. Karena selalu tempat sampah kami penuh dengan kantong sampah, nggak pernah kosong. Artinya penuh tempat sampah dan bau dan berantakan. Dan waktu saya tanya dia bilang, iya Pak saya hanya ngambil 2 kantong, karena banyak yang harus saya ambil. Tapi kalau begini terus, sampah di rumah kami akan numpuk. Akhirnya singkat cerita akan terjadi perdebatan antara saya dengan bapak tersebut. Dan akhirnya bapak itu kesal, saya pun juga kesal. Bapak itu bilang gini, yaudah kalau bapak nggak mau bayar, nggak usah bayar Pak. Saya bilang, yaudah Pak. Akhirnya singkat cerita kita ribut. Akhirnya saya cari ke RT sebelah bapak yang ambil tempat sampah, dan saya minta untuk dia ambil ke rumah setiap bulan. Saya nggak mau lagi langganan dengan bapak sampah yang sebelumnya. Terjadi selama beberapa bulan lamanya. Dengan saya juga kesel, marah. Saya bilang, ngapain saya harus menghargai dia? Dia juga kerjanya nggak bener. Dia juga melakukan itu juga kayaknya setengah-setengah. Saya bilang nggak usah lah. Saya bilang. Tapi suatu hari ketika saya lewat ingin pulang ke rumah, saya lihat bapak yang ambil sampah itu. Dan waktu saya lewat, di hati saya bilang, berhenti, turun, dan minta maaf. Sekalipun bapak itu mungkin berbuat salah, mungkin cara bekerjanya tidak baik, tapi kamu harus belajar menghargai dia dan menghormati dia. Bukan karena dia adalah bapak seorang tukang sampah, tapi karena dia adalah orang yang berharga di mata Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Siang itu saya turun dari mobil, dan saya bilang, Pak, masih ingat saya Pak? Maafin saya apa yang sudah saya lakukan. Bapak itu bilang, yaudah, saya ditinggal pergi. Tapi hari itu buat saya adalah hari di mana saya belajar untuk menghargai orang. Bukan karena orang itu telah berbuat baik. Bukan karena orang itu memiliki jabatan yang mungkin kita pandang tinggi. Bukan. Tapi saya belajar menghormati. Karena dia adalah orang yang berharga di matanya Tuhan. Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari setiap kita jemaat belajar juga bisa menghargai dan menghormati orang lain. Maka dengan demikian hidup kita akan bersinar. Yang keempat, kita akan belajar cepat. Kita perlu belajar menghormati, menghargai, dan hidup juga dengan teman sebaya kita. Artinya kita bukan hanya menghormati otoritas, orang tua dan orang yang lebih tua. Kita juga bukan hanya
tapi kita juga belajar untuk menghormati orang yang sebaya dengan kita, sepantar dengan kita. Kalau kita punya teman, dan teman kita sering memberi kepada kita, maka kita belajar untuk memberi kembali. Kalau teman kita sering jemput kita, maka kita belajar untuk banyak menjemput dia kembali. Kalau kita punya janji dengan dia, maka tepatilah waktunya. Hargailah teman-teman kita, hargailah kerabat kita. Ketika kita berbicara dengan mereka, berbicara dengan kata-kata yang baik, dengan nada yang baik. Karena dengan begitulah caranya kita untuk bisa menghormati teman-teman yang sebaya dengan kita. Yang kelima, kita belajar untuk menghormati barang milik orang lain. Barang apa yang pernah kita pinjam dari teman-teman kita, atau dari orang-orang yang ada di atas kita, atau mungkin dari tempat-tempat tertentu. Apa yang pernah kita pinjam, kembalikanlah kepada pemiliknya atau kepada tempatnya. Jujurlah, ketika saudara tahu apa yang saudara lakukan, mungkin tidak enak buat teman saudara, mungkin akan menyakitkan teman saudara, tapi lebih baik kita hidup jujur, terbuka apa adanya. Saya cuma senang dengan kata-kata ini. Mari kita hidup tanpa asumsi. Artinya kalau ada sesuatu yang kita suka, kita katakan bahwa kita suka. Kalau ada sesuatu yang kurang kita suka, kita pun mengatakannya apa yang kita tidak suka. Tapi dengan cara yang benar, dengan nada yang benar, dengan motivasi yang benar. Yang keenam yang akan kita belajar adalah bagaimana kita menghargai dan menghormati alam. Ketika kita melihat ada sampah, mari kita buang sampah tersebut kepada tempatnya. Kita tidak mengotori tempat. Ketika kita melihat ada tanaman, ada bunga di pinggir jalan, mari kita nggak perlu petik dan kita petik hanya menikmati sebentar lalu kita buang di pinggir jalan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat ada satu video yang viral beberapa tahun lalu di Facebook. Itu ada satu taman di Jawa Tengah. Orang-orang pada selfie semua. Setelah itu tamannya semuanya, tanamannya keinjek-injek semua dan hancur semua. Pada waktu kita melakukan itu, maka kita tidak sedang menghormati alam. Menghormati alam bukan berarti kita harus menyembah alam, menyembah pohon, menyembah tanaman, bukan. Tapi kita harus sama-sama menyadari bahwa semua itu diciptakan Tuhan bukan hanya untuk kita, tapi untuk dinikmati oleh semua orang. Ketika kita bisa menghormati, menjaga kebersihan alam ini, maka kita sedang menghormati Tuhan yang menciptakan semua ini untuk setiap umat manusia. Ketika kita bisa mengaplikasikan ketiga karakter ini dalam kehidupan kita seperti tadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan memiliki hubungan yang baik dengan orang yang ada di atas kita, dengan orang yang ada sepantar dengan kita, dan bahkan kita akan memiliki hubungan yang baik dengan orang yang ada di bawahnya kita. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan mereka semua, maka kita akan menjadi sebuah kota yang terang benderang bagi setiap mereka. Saya akan tutup dengan 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kata kemuliaan Tuhan, kemuliaan ini berarti magnify, artinya memperbesar, seperti kaca pembesar. Memang Tuhan sudah besar, tapi ketika kita memiliki karakter yang baik, maka kita menjadi kaca pembesar bagi dunia ini. Sehingga melalui apa yang kita lakukan, Tuhan menjadi nampak dalam kehidupan di depan mata mereka. Dan melalui kehidupan kita, maka dunia akan bisa melihat Tuhan. Jadi mari, sekarang akhir tahun, dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Mari kita masuk ke tahun yang baru dengan karakter yang bersinar bagi dunia ini. Sehingga dengan apa yang kita lakukan, maka dunia akan melihat Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah lahir dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dan ini doa kami. Biar kehidupan kami pun Tuhan menjadi nyata bagi dunia ini. Melalui setiap perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Melalui karakter yang kami miliki. Maka kami bisa membuat namamu dipermuliakan. Dan dunia bisa melihat Tuhan melalui hidup kami Tuhan.
Pakai kami Tuhan di tahun 2001 ke depan Tuhan. Untuk kami boleh berjalan menjadi terang-Mu yang ajaib bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kebaktian kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa. Biar firman ini Tuhan bukan menjadi firman yang abstrak, tapi firman yang real dalam kehidupan setiap kami orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin.